Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Baik, kami dari kelompok 3 mata kuliah aplikasi komputer dengan dosen pengampu Ibu Dian. Mohon izin kepada dosen-dosen yang lainnya, Universitas PGRI Semarang. Dan saya sendiri Muhammad Arif Faiz Aryadi sebagai moderator dalam presentasi kali ini dan akan membagikan narasumber-narasumber yang lain seperti Cak Sugiantoro, Mas Fahrudin, Cak Daveto, dan juga Mas Agus. Dalam presentasi pada siang hari ini, kita akan membuat HC keras, dan sebelum masuk ke bagian situ kita harus mengetahui apa itu daerah aliran sungai atau DAS. Daerah aliran sungai atau DAS suatu wilayah daratan yang secara topografis dibatasi oleh punggung bukit atau pegunungan yang berfungsi sebagai daerah tangkapan air hujan yang jatuh di wilayah tersebut mengalir melalui anak-anak sungai dan menuju sungai utama ataupun ke danau atau ke laut. Banyak sekali manfaat-manfaat das ini dan juga manfaat menggunakan HCMS dan juga HKRAS, yaitu sebagai berikut manfaatnya, yaitu menganalisis respon hidrologi das, menghitung debit banjir rencana, menyusun hidrograf aliran sungai, dan juga mendukung mitigasi bencana banjir. Slide selanjutnya, Mas Agus, tolong. Slide selanjutnya, Mas, tolong. Nah, saya sebagai moderator dalam presentasi hari ini atau siang hari ini, saya akan memberikan narasumber-narasumber yang akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester aplikasi komputer. Yang pertama, saya sendiri, pembukaan sampai dengan rumusan masalah. Kedua, ada Cak Sugi akan mempresentasikan metodologi sampai dengan analisis surah. Yang ketiga ada Mas Latif akan mempresentasikan data yang diberikan sampai dengan alur. Yang keempat, pengoperasian aplikasi oleh Mas Davito. Dan terakhir kesimpulan dan saran oleh Mas Agus. Latar belakang Das Sungai Torong memiliki peranan penting dalam sistem hidrologi wilayah Ambarawa. Perubahan tata guna lahan dari kawasan resapan menjadi permukiman dan lahan pertanian meningkatkan limpasan permukaan sehingga risiko banjir semakin besar. Oleh karena itu, diperlukan analisis hidrologi dan hidrolika untuk mengetahui potensi banjir dan sebaran genangan sebagai dasar pengelolaan das. Selanjutnya, Mas. Yang kedua ada rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah dan tujuan eh, laporan pada kelompok 3 yang berfokus ke Sungai Torong. Yang pertama ada rumusan masalah. Satu, karakteristik das Sungai Torong, kondisi hidrologi sungai, dan permasalahan banjir di daerah aliran sungai. Tujuan mengolah data hujan maksimum, menentukan hujan rancangan, menghitung debit banjir, dan mengidentifikasi wilayah genangan. Selanjutnya, Mas. Adapun metode penelitian yang akan dinarasumberkan oleh Cak Sugiantoro, waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Cak Sugi. Permisi Cak Sugi, Cak Sugiantoro. oh iya, maaf, mic-nya mati ya. Eh, untuk metode penelitiannya sendiri yaitu eh, dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pengumpulan data hidrologi dan topografi, eh, analisis frekuensi curah hujan menggunakan APROM,
pemodelan hidrologi dengan menggunakan software HKMS, kemudian pemodelan hidrolika menggunakan software HKS, untuk kemudian analisis hasil berupa luas dan kedalaman genangan banjir. Next, Mas Agus. Next, Mas Agus. Ya, eh, untuk karakteristik Das Sungai Torong sendiri, dari hasil identifikasi menunjukkan bahwa Das Sungai Torong memiliki luas sekitar 16 juta meter persegi atau 1,6 juta hektar dengan panjang sekitar pada sungai utama 8,081 meter dengan kondisi topografi dan penggunaan lahan jadi faktor utama yang mempengaruhi karakteristik aliran sungai dan tensi banjir. Next, Mas. Lanjut, Mas Tagus. Untuk analisis curah hujan sendiri, yaitu data curah hujan maksimum pada tahun 2017 hingga 2026 dianalisis menggunakan beberapa distribusi probabilitas, dan berdasarkan hasil uji Smirnov, Kolmogorov, dan Kuadrat, distribusi log persen tipe 3 memberikan kecocokan terbaik sehingga digunakan sebagai dasar dalam menentukan hujan rancangan. Terima Mungkin kasih kepada ya, Pak Sugiantoro atas oke. presentasinya yang disampaikan. Masuk ke slide selanjutnya yang akan dipresentasikan oleh Mas Latif, Mas Fakhrudin, monggo. Slide selanjutnya, Terima Mas. kasih Mas Faiz. Sini saya akan menggunakan untuk data yang diperlukan, yaitu data hidrologi dan curah hujan harian maksimum dari stasiun penakar hujan terdekat di sekitar Arawa atau Mal 10 tahun terakhir. Yang kedua, data spesial topografi, digital elevation model atau DEM seperti DEMAS atau LIDAR untuk mengekstrak geometri das dan permukaan lahan baik. Lanjut Mas Agus. Selanjutnya data peta tata guna lahan atau satelit untuk menentukan nilai curve number atau CN tanah. Yang selanjutnya data penampang sungai, data potongan melintang atau cross section dan memanjang atau long section sungai Torong atau jika ada atau diekstrak dari dam secara digital. Untuk alur penelitiannya yaitu pengumpulan dan analisis data hidrologi atau pre-processing atau pre-processing. Yang kedua itu pemodelan hidrologi dengan HKMS. Yang ketiga pemodelan hidrologi dengan HECRAS. Yang keempat identifikasi sebaran genangan banjir atau post processing. Oke, selanjutnya terima kasih Mas Faiz. Untuk yang selanjutnya monggo Mas. Ya, terima kasih pada Mas Latif. Selanjutnya yang kita nantikan pengoperasian aplikasi oleh Saudara Mas Davito. Mohon Mas Davito, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Faiz atas waktunya. Saya akan membacakan untuk langkah pengoperasian aplikasi. Yang pertama itu dengan pemodelan hidrologi dengan HMS, dilinasi DAS dengan menggunakan ArcGIS atau QGIS untuk membagi das Sungai Torok menjadi beberapa subdas. Lalu kemudian input karakteristik das dengan memasukkan parameter luas subdas, panjang sungai, dan kemiringan ke dalam basin model HKMS. Next, Mas. Selanjutnya, input parameter kehilangan dan transformasi dengan memasukkan nilai SCS curve number atau berdasarkan jenis tanah dan tata guna lahan Ambarawa dan waktu konsentrasi atau TC. Lalu running simulasi dengan menjalankan program HKMS untuk menghasilkan output beberapa
hidrograf banjir rencana pada titik outlet Sungai Torong. Kemudian ada permodelan hidrolika dengan Hekras, pembuatan geometri sungai dengan memasukkan data alur sungai Torong, bantaran banjir atau floodplain, dan penampang melintang atau cross section ke dalam Hekras. Kemudian penentuan kondisi batas atau boundary condition, izin Mas itu bisa ketutupan itu ya tulisannya. Mohon kepada Mas Latif bisa off-kan kameranya. Sudah, Kak Mas. Baik, saya lanjut. Penentuan kondisi batas atau boundary condition, lalu hulu atau upstream dengan memasukkan hidrograf banjir hasil output HKMS, hilir atau downstream memasukkan nilai kemiringan energi atau normal depth atau tinggi muka air konstan dan raw opening, critical depth atau non-water surface. Next. Lalu input coefficient Manning atau N menentukan nilai kekasaran saluran, misalnya N sama dengan 0,030 untuk saluran tanah bersih atau N sama dengan 0,040 untuk saluran bervegetasi atau banyak sampah. Lalu running unsteady flow menjalankan simulasi aliran tidak langgeng. Unsteady flow 1D atau 2D untuk melihat perambatan air banjir di sepanjang sungai. Baik, terima kasih Mas Faiz. Monggo dilanjut Mas Davito sampai sebelum kesimpulan. Untuk hasil permodelan HKMS digunakan untuk mengubah data hujan menjadi debit banjir melalui proses simulasi hidrologi. Lalu hasil simulasi menunjukkan debit inflow awal sebesar 141,4 meter kubik per detik yang kemudian digunakan sebagai data masukan pada permodelan HECRAS. Next. Untuk hasil permodelan HECRAS, simulasi Terima HECRAS kasih, menghasilkan. terima Oh, kasih Mas sudah. Davito. Oh, cukup. Baik, terima Untuk kasih Mas Faiz. selanjutnya hasil pemodelan Hekras yang akan disampaikan oleh Mas Teguh. Mohon Mas Teguh on cam dan mempresentasikan laporan tersebut. Baik, izin melanjutkan terkait hasil eh, permodelan permodelan dari Hekras, di mana pada simulasi Hekras menghasilkan peta genangan banjir yang menunjukkan luas genangan sekitar 6.172.714 meter persegi dengan kedalaman genangan maksimal mencapai 4,6 meter, sedangkan genangan mulai terjadi pada kedalaman 0,25 meter. Lanjut, Mas. Berdasarkan hasil analisa das Sungai Torong memiliki potensi banjir yang cukup tinggi. Distribusi long present tipe 3 merupakan metode terbaik untuk analisa curah hujan pada Sungai Torong. Sedangkan simulasi HKMS dan HECRAS berhasil menggambarkan debit banjir dan sebaran genangan, sehingga dapat digunakan sebagai dasar perencanaan dan pengendalian banjir pada Sungai Torong tersebut. Lanjut, Mas.
Sebagai saran terkait hasil dari penelitian tadi, berdasarkan hasil penelitian ini diperlukan upaya pengendalian banjir secara terpadu melalui pendekatan struktural maupun non-struktural. Langkah tersebut diharapkan mampu mengurangi resiko banjir dan meningkatkan ketahanan wilayah terhadap bencana di masa mendatang. Lanjut, Mas. Nah, sebagai penutup ya, sebelum kita tutup, izin saya sampaikan juga bahwasanya nanti kita lampirkan juga untuk video terkait langkah-langkah pengoperasian HKMS dan HKRES sehingga kita bisa melihat langkah-langkahnya seperti apa dan bagaimana kita menentukan serta kita menarik kesimpulan pada penelitian kali ini. Cukup.